Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mata kuliah tentang supervisi pendidikan. Dosen pengampu Bapak Tasdin Tahrim SPD MPD. Saya selaku pemateri Nirja Ramadhani, NIM 1902060012, kelas MPIA, dan akan membahas materi tentang administrasi personalia guru dan pegawai. Baik, di sini saya akan membahas tentang administrasi personalia guru dan pegawai. Nah, di dalam administrasi personalia guru ini memiliki proses administrasi personalia. Nah, prosesnya ini kita lihat seperti di layar bahwa proses administrasi personalia itu mencakup tentang perencanaan, tentang pengembangan antar hubungan personalia, penilaian dan promosi kesejahteraan hingga penelitian personalia. Nah, personalia ini memiliki proses-proses kegiatan yang akan dilakukan. Nah, proses kegiatan yang dimaksud di sini adalah kegiatan-kegiatan yang mengelola tentang personalia yang ada di suatu lembaga pendidikan. Nah, dalam proses administrasi personalia guru ini memiliki mencakup beberapa bagian. Nah, yang pertama adalah rencana pengadaan personel. Rancangan pengadaan personel ini memiliki 3 bagian. Yang pertama, analisis jabatan. Yang kedua, inventarisasi personel. Dan yang ketiga, pengadaan personel. Nah, yang bagian B yaitu penataan, pengangkatan, dan penempatan calon pegawai atau personel. Nah, dalam penataan, pengangkatan, dan penempatan calon pegawai dan personel ini terdiri atas 3. Yang pertama, penerimaan pegawai atau guru. Yang kedua, penempatan pegawai atau guru. Yang ketiga, penghasilan atau gaji guru atau pegawai. Nah, bagian C yaitu membahas tentang kenaikan pangkat, ujian, dinas, dan angkat kredit bagi kenaikan jabatan fungsional. Nah, di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, kenaikan pangkat reguler. Yang kedua, kenaikan pangkat pilihan. Yang ketiga, kenaikan pangkat istimewa. Dan kenaikan pangkat pengabdian. Adapun bagian D yaitu tentang pengembangan karir dan peningkatan mutu tenaga kependidikan. Nah, di dalam bagian ini terdiri atas 6. Yang pertama, pentingnya pengembangan karir. Nah, maksudnya ini pentingnya kita mengembangkan karir suatu pegawai itu sendiri. Yang kedua, aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan karir. Yang ketiga, moral kerja dan produktivitas kerja. Yang keempat, kesejahteraan pegawai. Dan yang kelima, pemindahan, pemberhentian, pensiun. Dan yang keenam, kode etik jabatan guru. Nah, pemaparan itu tadi membahas tentang proses-proses personalia, administrasi personalia guru. Nah, selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup administrasi personalia pendidikan bagian guru. Nah, yang pertama itu adalah pengangkatan dan penempatan tenaga guru. Nah, maksudnya itu pengangkatan dan penempatan tenaga guru dapat dilihat dari segi kemampuan yang dimiliki melalui proses yang telah diterapkan oleh pemerintah, yaitu melalui jalur tes. Terus yang kedua membahas tentang organisasi personel guru-guru. Nah, di sini perlunya sebuah organisasi yang dilakukan ialah karena adanya tugas guru yang tidak hanya mengajar saja. Dengan organisasi yang baik dimaksudkan agar pembagian tugas dan tanggung jawab dapat merata kepada pegawai atau guru itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah masalah kepegawaian dan kesejahteraan guru. Nah, masalah kepegawaian dan kesejahteraan guru, guru merupakan masalah yang kompleks dan mendasar dalam dunia pendidikan. Bukan hanya status kepegawaian, melainkan kepegawaian terkadang tidak jelas, penghasilan juga guru pun amat rendah. Nah, yang keempat itu membahas tentang rencana orientasi bagi tenaga guru yang baru. Nah, bagi guru-guru yang mulai menjalankan tugasnya, sebagaimana guru adanya orientasi sangat diperlukan. Yang dimaksud orientasi adalah sesuatu kesempatan yang diberikan kepada seseorang pegawai atau guru yang bekerja, di mana dia melakukan kesempatan-kesempatan yang dilakukan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki. Nah, yang keempat
Nah, yang kelima itu adalah kondisi dan penilaian kemajuan guru. Maksudnya ini adalah penilaian kemajuan guru dilihat dari sisi pengajaran seorang guru tersebut dengan cara disiplin dan mendidik. Adapun yang keenam itu in-service training dan upgrade guru-guru. Maksudnya adalah melatih atau membiasakan guru-guru dan mengajar sehingga seseorang guru terjun ke lapangan, guru tidak cenderung dan terbiasa untuk untuk berhadapan langsung dengan siswa sehingga pelajaran berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Maksudnya ini kita harus seorang guru itu harus membiasakan dirinya untuk berbicara di depan siswa untuk menyampaikan suatu pembelajaran secara tepat dan baik. Nah, mungkin hanya itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang kurang baik mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.